Halo teman-teman, kembali lagi di channel Rimba Teknik. Nah, di depan saya sudah tersedia gerinda sejuta umat teman-teman. Gerinda yang tangguh, tahan lama, dan awet. Gerinda dari Bosch. Apalagi kalau bukan GWS 060 teman-teman. Tapi sayangnya gerinda ini sekarang sudah discontinue atau tidak diproduksi lagi. Kenapa ya? Karena sudah ada generasi terbarunya. Nah, tapi di sini saya tidak akan membahas tentang gerinda ini teman-teman. Tapi saya akan membahas soal ini dia. GWS 700 atau generasi terbaru dari GWS 060. Apakah GWS 700 ini layak untuk menggantikan GWS 060 sebagai gerinda sejuta umat pada zamannya teman-teman? Nah, di video kali ini saya akan melakukan unboxing dan sedikit perbandingan antara GWS 060 dan GWS 700 teman-teman. Ya, bisa dibilang ini perbandingan antara senior dan junior ya, teman-teman. Apakah GWS 700 ini dapat memenuhi ekspektasi kita sebagai pengguna, sebagai pengganti dari gerinda sejuta umat, yaitu GWS 060. Videonya ini mungkin relatif singkat ya, teman-teman, karena saya hanya akan melakukan unboxing dan melakukan beberapa perbandingan, di antara lain adalah tes konsumsi daya, yang kedua ada tes RPM, dan yang ketiga adalah tes kebisingan. Seperti itu aja, simpel, teman-teman. Nah, selanjutnya mari kita unboxing ya teman-teman. Kita mulai dari gerinda GWS 700. Oh iya, sebelumnya kita lihat dari fisiknya dulu ya. Fisik boxnya teman-teman. GWS 700 ini lebih besar ya teman-teman dari GWS 060, bisa dilihat. Nah, lebih besar setengah, 1,5 ya, daripada GWS 060. Kalau untuk ukuran panjangnya, boxnya sama, cuman lebih tinggi aja di GWS 700 ini teman-teman. Yuk kita mulai aja unboxingnya dari GWS 700 ya teman-teman ya. Oke, ini dia tampilan box dari GWS 700. Di atas ada gambar dari GWS 700, ada tulisan 710 watt, 100 mili atau 4 inch, dengan ulir M10 ya, dan tertulis 12.000 RPM teman-teman. Dan di sini ada juga stiker Be Connected. Itu adalah aplikasi untuk meregistrasi garansi atau istilahnya aplikasi dari Bosch ya teman-teman ya. Di sini ada nomor serial ya, serial gerinda GWS 700. Di sampingnya ada barcode untuk scan serial dan aktivasi garansi teman-teman. Di sebelah sini juga ada barcode. Kanan kiri sama ya. Di belakang seperti biasa. Oke, kita mulai aja, langsung kita buka ya. Oke, yang pertama nggak terlalu penting, tapi sebagai formalitas saja. Buku manual book ya. Yang kita dapat pertama adalah handle teman-teman. Setahu saya di GWS 060 tidak mendapatkan handle, tapi di sini di GWS 700 dapat handle ya teman-teman. Bagus. Oh iya, bahannya kokoh ya teman-teman. Mantap, mantap dipegang. Ini dengan baut M10 ya teman-teman, ulir M10. Terus selanjutnya terdapat blade guard. Blade guard dari GWS 060 itu kalau tidak salah warnanya hitam. Sedangkan ini warna silver ya teman-teman. Dan build-nya sangat keras teman-teman. Ngeri ini. Oke, blade guard-nya bagus. Selanjutnya ada apa lagi? Unit ya. Unit. Oke, kita lihat unitnya seperti ini. Saklar ada di samping ya. Ada tempat masang handle. Dan ini spindle lock. Oke, pinggirin dulu. Nextnya ada apa lagi? Habis kah? Oh, masih ada satu teman-teman.
Ada kunci pembuka mata gerinda, teman-teman, dan ditaruh di bawah. Yang terakhir ada ini ya. Oke, habis kosong. Oke, kita singkirin dulu boxnya. Nah, oke, yang selanjutnya kita akan membuka GWS 060. Ngomong-ngomong, ini barang masih baru ya, teman-teman. Masih segel. Saya masih punya stok kebetulan. Dan ini termasuk koleksi saya, bukan untuk dijual ya, teman-teman. Kita buka dulu. Oke, ini dia penampakannya. Setelah dibuka, yang pertama ada blade guard. Nah, benar kan? Blade guard GWS 060 warna hitam. Wow. Ini terkesan lebih tipis daripada bawaan GWS 700. Yang GWS 700 itu lebih solid, teman-teman. Ini lebih ringan. Oke, selanjutnya ada kunci gerinda. Kunci gerindanya di sini lebih tebal daripada GWS 700, tapi handle-nya kecil, tidak seperti GWS 700 tadi. Next ada formalitas juga, manual book yang udah agak ini ya, kotor ya, teman-teman, berjamur. Yang terakhir ada unitnya. Berat, teman-teman. Spindle lock sama juga, saklar ada di samping. Oke, kita bandingkan ya. Untuk blade guard lebih berat milik GWS 700 ya, teman-teman, daripada GWS 060, dan bahannya lebih tebal GWS 700, teman-teman. Untuk kunci gerinda bisa dilihat sendiri. Untuk bos lebih tebal, tapi lebih kecil untuk gagangnya. Sedangkan untuk yang GWS 700, ini GWS 600, ini GWS 700 ya, teman-teman. Untuk yang GWS 700 itu lebih tipis, tapi gagangnya lebih besar. Oke, next. Kayaknya nggak ada lagi, tinggal ini doang. Untuk GWS 060-nya tidak ada. Oke, untuk tampilan fisik ya dari kedua gerinda ini. Nah, sangat terlihat ya untuk tampilan fisiknya. Kita lihat dari segi body dulu, teman-teman. Bentar. Untuk tampilan fisiknya, GWS 060 itu desainnya bulky atau body besar ya, teman-teman. Ini desain-desain gerinda kuno ya, bukan kuno sih, zaman dulu, gerinda tua. Sedangkan untuk GWS 700 ini lebih slim, nyaman digenggam ya. Untuk beratnya, kita timbang aja ya, teman-teman ya. GWS 060 itu ada di 1 kilo 585 gram ya. 89 gram. Ya, hampir 1,6 kilo ya. Untuk yang GWS 700 ada di 1552. Sedangkan GWS 060 ada di 1559, teman. Coba sekali lagi. Oh, beda 30 gram, teman-teman. 1589. Untuk beratnya, GWS 060 lebih berat 30 gram. Oke, selain dari body, panjang juga ini berbeda ya, teman-teman. Kalau dilihat dari GWS 700 ini lebih panjang sedikit sekali. Oke, itu saja sih untuk airflow-nya. GWS 060 ini lebih plong ya. Sedangkan GWS 700 ini ada
aksennya lebih modern, teman-teman. Untuk saklar sama-sama ada safety lock-nya. Untuk GWS 060 tidak ya, sedangkan GWS 700 ada, harus dipencet dulu, terus digeser ke atas. Sedangkan GWS 060 iya, langsung bisa. Spindle lock ya GWS 060 bulat, GWS 700 apa ini, bentuk apa ya? Ya bentuk menyesuaikan lah, nggak bisa dibilang kotak juga sih. Ini bentuk abstrak ya. Untuk kepalanya oke, hampir sama. Nggak ada yang beda secara keseluruhan. Bagian bawah airflow-nya lebih banyak untuk GWS 700. Sedangkan GWS 060 ya kita dapat lihat sendiri ya. Untuk spesifikasinya kita lihat ya. Di GWS 700 ini spesifikasinya ada di 710 watt. Ini konsumsi daya penuh beban ya sepertinya teman-teman. Dan RPM-nya ada di 12.000 dengan ulir M10 ya. Hampir sama, sedangkan perbedaannya di GWS 060 ini hanya di konsumsi daya yaitu 670 watt teman-teman. Itu aja perbedaannya. Jadi untuk sisi fisik ya, untuk sisi fisik ini terdapat beberapa peningkatan, salah satunya yaitu adalah body ya, bodinya lebih slim, lebih modern, nyaman digenggam. Sedangkan yang 060 ini lebih gendut kalau dibilang, lebih bulky. Oke, itu dari sisi fisik ya. Nah, untuk selanjutnya saya akan melakukan tes konsumsi daya ya teman-teman. Tapi di sini tes yang saya lakukan hanya konsumsi daya tanpa beban. Soalnya karena ini sudah malam teman-teman, jadi tidak enak untuk melakukan tes potong-potong ya teman-teman. Oke, saya sudah siapkan alatnya. Kita mulai dari GWS 060 ya. Perhatikan layar di sini ya teman-teman. Selanjutnya untuk GWS 700. Perhatikan layar di sini teman-teman. Tidak berbeda jauh ya. Dapat lihat tadi di layar ya. Nah, itu tadi tes konsumsi daya tanpa beban teman-teman. Kalau untuk dengan bebannya mungkin sesuai dengan spesifikasi ya. Untuk DGWS 700 itu 710 konsumsi daya maksimalnya. Dan GWS 060 ini 670 watt. Oke, selanjutnya saya akan melakukan pengetesan kebisingan ya teman-teman. Seberapa bising mesin ini kalau digunakan atau kalau dinyalakan teman-teman. Kita mulai dari GWS 700 dulu teman-teman. Perhatikan di HP ya. Oke, suara maksimalnya berada di 89 dB ya. Kita coba yang GWS 060. Kita nyalakan ya. Sedangkan GWS 060 maksimalnya berada di 88 dB. Tidak terlalu jauh ternyata. Dan itu mungkin tidak terlalu berisik ya untuk suara segitu ya teman-teman. Nah, oke, untuk tes selanjutnya kita akan melakukan tes kecepatan atau tes rotation per menit ya teman-teman, kecepatan putaran. Di spesifikasinya kedua gerinda ini memiliki kecepatan 12.000 rpm. Kita lihat apakah
Gerinda ini sesuai spesifikasi atau di bawah dari spesifikasi. Kalau sesuai berarti memang bagus, kalau, di bawahnya berarti memang tidak sesuai spesifikasi ya. Kita mulai dari GWS 700 dulu ya teman-teman. Nanti kita lihat di layar ini ya teman-teman. Saya nyalakan dulu gerindanya. Stabil di 10.300 RPM ya teman-teman. Kita akan tes GWS 060 berapa RPM-nya. Kita nyalakan dulu. Stabil di 8.600 ya teman-teman. Jadi untuk masalah RPM atau rotation per menit, GWS 700 mengalami peningkatan yang sangat signifikan dibanding dengan sang pendahulunya yaitu GWS 060. Bisa dilihat bahwa GWS 060 RPM-nya hanya di sekitaran stabil di 8.600, sedangkan GWS 700 itu sampai 10.300 walaupun tidak sesuai dengan spesifikasi yang tertulis yakni 12.000 RPM. Cuman ada beberapa faktor yang menyebabkan hal ini terjadi teman-teman, banyak sekali ya. Mungkin dari listrik teman-teman, mungkin dari ya banyak faktor yang lain ya. Itu tadi hasilnya untuk pengujian RPM. Nah, itu tadi teman-teman, unboxing dan review atau perbandingan singkat antara GWS 060 dengan GWS 700 ya teman-teman. Menurut saya pribadi kesimpulannya adalah bahwa GWS 700 itu, sangat layak sekali untuk dibilang bahwa GWS 700 itu adalah suksesor atau penerus dari GWS 060. Dapat dibuktikan karena ya kita lihat, terdapatnya peningkatan, performa dari seri sebelumnya, dari segi RPM yang sudah mulai mendekati spesifikasi walaupun agak sedikit jauh dari spesifikasinya, dan dari segi bodinya itu, sudah terbilang modern dan kelengkapannya sudah mulai lengkap dengan tersedianya handle dalam kemasan ya teman-teman. Untuk yang lainnya mungkin dalam segi fisik ya, itu lebih modern, lebih ergodinamis, lebih enak dipegang dan lebih ringan ya. Selain itu untuk harga, ya karena GWS 060 ini sudah tidak diproduksi atau alias discontinue, kemungkinan, akan sedikit sulit untuk mencari GWS 060, tapi tetap ada yang memiliki stok, namun harganya itu terlampau mahal jika dibandingkan dengan GWS 700. Itu tadi adalah review dari kami ya, sekian. Jika ada salah-salah kata atau salah-salah penjelasan, saya mohon maaf karena di sini saya masih belajar. Mohon dimaklumi teman-teman. Jika ada teman-teman yang ingin memberikan saran atau komentar, silahkan kan komentar di bawah ya teman-teman. Jika teman-teman memberikan saran, saya pasti akan baca, saya akan pasti balas. Kita berdiskusi bersama teman-teman di sini. Selanjutnya kalau teman-teman ingin ada requestan atau ingin, me-request produk yang ingin di-review oleh saya teman-teman, teman-teman juga bisa meninggalkan komen di bawah ya, tentang produk apa yang ingin di-review atau perbandingan apa yang ingin dilakukan, silahkan komen di bawah aja teman-teman. Nah itu tadi sekian dari kami ya, terima kasih. Sampai jumpa lagi di video selanjutnya. Salam Rimba Teknik.